Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Febriana Jayanti dengan nomor NIM 211026. Yang kedua ada Karina Widya Rahyu dengan nomor NIM 211033. Yang ketiga ada Marita Ayu Windawati dengan nomor NIM 211035. Dan yang terakhir ada Muhammad Zaim Gumelar dengan nomor NIM 211041. Kami akan mempresentasikan bab strategi dan aplikasi penerapan e-bisnis. Definisi e-bisnis. E-bisnis adalah bisnis yang mempergunakan perangkat elektronik via internet untuk setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Transaksi bisnis tersebut mencakup banyak bidang yang bisa dilakukan seperti transfer keuangan, pembelian dan penjualan barang, promotion, pertukaran data secara elektronik atau Electronic Data Exchange atau EDI, pengeringan informasi, kesepakatan kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya ada analisis strategi penerapan e-bisnis. Penerapan model bisnis dengan konsep e-bisnis untuk saat ini dapat dianggap bukan lagi sesuatu yang baru, namun telah menjadi kewajiban untuk setiap bisnis mengaplikasikan konsep e-bisnis tersebut. Dalam penerapan konsep e-bisnis, ada catatan yang harus dipahami oleh pembisnis, yaitu A. Memiliki perangkat teknologi dan pegawai yang memahami mekanisme kerja e-bisnis dengan maksimal. B. Memahami manajemen keuangan forex exchange dengan baik, karena ketika transaksi bisnis berhubungan dengan dolar, euro, yen, ringgit, peso, dan lain sebagainya, ia mampu memahami mekanisme konvensi kurs ke rupiah atau mata uang domestik, serta bisa menjaga dan mengontrol resiko valuta asing yang bisa saja terjadi suatu saat. C. Posisi komisaris independen yang ditempatkan dan dijajarkan komisaris memiliki track record yang baik dalam urusan e-bisnis, serta experience dan referensi yang tertuang dalam kurikulum FED yang memiliki. Ini ada kondisi dan situasi pasar bisnis digital. Pasar dunia maya saat ini dianggap sebagai salah satu pasar modern yang paling banyak diminati oleh berbagai pihak tanpa memandang usia, negara, dan berbagai latar belakang lainnya. Transaksi jual beli produk melalui dunia maya dianggap termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan transaksi di luar dunia maya. Alasannya sangat jelas, mereka yang terlibat transaksi dunia maya kebanyakan memiliki aktivitas kehidupan yang super padat, sehingga sangat sulit memiliki waktu untuk bisa berbelanja dan memilih setiap barang keperluan untuk datang langsung ke suatu tempat, karena bagi mereka time is more. Aktivitas online di media-media sosial seperti Facebook di negara ini telah mencapai 4,5 juta atau merupakan yang keempat tertinggi di dunia. Sekitar 18% dari penduduk Indonesia telah memiliki akun media sosial terpopuler di dunia ini. Jumlah pengguna Twitter di Indonesia sebesar 5,7 juta atau terbesar ketiga di dunia, yang sebenarnya juga tak kalah mengagumkan. Jumlah pengguna ponsel di Indonesia sudah mencapai 266 juta nomor atau melebihi jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Tahun depan Indonesia diproyeksikan bisa menjadi pasar teknologi mobile terbesar keempat di dunia. Ada catatan yang harus diingat bahwa kondisi dalam e-bisnis bukan dalam bentuk persaingan antara perusahaan yang bermodal besar dan bermodal kecil, namun persaingan dalam e-bisnis adalah persaingan siapa yang lebih cepat. Bagian dari proses internet adalah mencobanya, belajar darinya, dan memperbaikinya. Menunda adalah musuh terbesar Anda. Apabila Anda menunda, orang lain akan melakukannya. Seperti kata pepatah, think fast and decision fast. Tips berbisnis via internet. Untuk memasuki bisnis dunia maya, khususnya dalam bidang konsultan bisnis digital, perlu memiliki tips agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Tips menjadi konsultan bisnis digital yaitu
Yang pertama, harus tahu dan paham soal digital business secara makro dan dalam artian the big future of digital business-nya seperti apa. Yang kedua, harus paham tentang teknologi, mengingat ke depan pasar kita akan dipimpin oleh teknologi. Sebagai contoh, bukan tidak mungkin iPad akan menjadi berjuta-juta jumlahnya dan semua orang akan memakainya. 3. Setelah paham big future-nya, dia harus paham juga marketing atau marketing communication-nya. Yang keempat, pastikan semua bisnis dengan hati-hati, dalam artian harus dimulai dari apa yang kita suka. Sebagai penguat tips dalam berbisnis via internet, ini kiranya dapat kita pertimbangkan dari Thomas W. Zimmer dan Norman M. Scarborough yang mengatakan mempertimbangkan untuk meluncurkan perusahaan online atau mengubah bisnis dunia nyata menjadi perusahaan.com. Pernyataan berikut ini dapat membantu Anda menilai potensi online perusahaan Anda. Yang pertama, apakah produk Anda memiliki daya tarik luas bagi pelanggan dimanapun berada? Yang kedua, apakah Anda ingin menjual produk Anda kepada pelanggan di luar wilayah geografis langsung Anda? Yang ketiga, apakah produk yang Anda jual dapat diantarkan secara nyaman dan ekonomis? Yang keempat, apakah perusahaan Anda dapat merealisasi keuntungan biaya yang cukup besar seperti sewa, tenaga kerja, persediaan, biaya percetakan yang lebih rendah dengan melakukan bisnis secara online? Yang kelima, dapatkah Anda menarik pelanggan ke dalam situs web perusahaan Anda dengan investasi yang layak? Yang berbasis digital dalam perspektif ilmu manajemen. Salah satu indikator organisasi yang sehat adalah bila di dalamnya terdapat individu-individu yang bersemangat. Kita bisa menyaksikan seseorang yang bekerja melampaui jam kerja yang standar dan masih penasaran dalam menyelesaikan pekerjaannya sampai larut malam. Untuk mewujudkan organisasi yang menyenangkan, salah satu ukurannya adalah kondisi tempat bekerja di organisasi tersebut mampu memberi jaminan kehidupan hingga hari tua bagi karyawan tersebut. Saat ini memang harus diakui jika perusahaan yang mengadopsi konsep manajemen digital dalam mengelola organisasinya, maka perusahaan tersebut cenderung bisa bertahan lebih lama bahkan mampu kompetitif di pasar. Namun bagi perusahaan yang tidak mau menerapkan konsep digital cenderung sulit untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Teknologi digital telah diperkenalkan semenjak 20 tahun lalu. Awalnya angkatan militer yang lebih banyak mempergunakan teknologi ini. Namun dalam perkembangan perusahaan dan masyarakat umum juga sudah terlibat aktif dalam memanfaatkan sarana teknologi digital ini. Di Korea Selatan, supermarket Telkomsel sudah mengimplementasikan virtual store di mana orang bisa memesan produk secara digital dan tinggal menunggu kiriman barangnya ke rumah. Headcourt Cafe di US berupaya mempermudah pelanggannya memesan makanan dan minuman dengan menerapkan mobile strategi dalam bentuk aplikasi mobile ordering. Ada pula rental mobil Hertz yang menyediakan kios interaktif untuk pemesanan mobil sewaan dan berbagai perusahaan lainnya. Memang bisa kita sebut sekarang era digital sehingga wajar konsep digital dapat dianggap sebagai salah satu media paling representatif untuk menerapkan dan memajukan peningkatan penjualan produk. Maka lebih jauh, ilmu manajemen dalam aplikasi penerapan di dalam perusahaan-perusahaan juga harus memahami pergerakan pasar seperti ini, sehingga pemberian pelatihan kepada para karyawan dalam bentuk pengenalan serta strategi bisnis melalui era digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Cybercrime and hacker. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat untuk mengambil keuntungan atau profit taking. Kejahatan dalam dunia cyber marak terjadi karena semua pihak bisa terlibat untuk membuka akses dan masuk ke sana secepat-cepat. Hacker merupakan yang sering disebut sebagai pihak yang paling banyak memanfaatkan dunia maya untuk mengambil keuntungan.
Kejahatan dalam bidang cyber ini sangat sulit untuk dibuktikan dalam artian mencari pelakunya. Walaupun komputer dan perangkat elektronik lainnya bisa dianggap sebagai alat bukti, namun pelaku bisa berada di mana saja. Contohnya, pada saat orang yang berkewarganegaraan Belanda dating ke Sringkala dan ia membuka situs salah satu perbankan di Indonesia, termasuk mampu membobol sejumlah rekening nasabah dan membawa uang tersebut masuk ke dalam rekening pribadinya. Maka yang menjadi pertanyaan untuk menyelesaikan persoalan ini tentunya menjadi bagian hangat yang harus diselesaikan oleh para pakar hukum. Kasus dan solusi. Kasus: Rahim Ali adalah seorang sarjana ekonomi yang bertekad untuk mendirikan usaha bisnis dalam bidang jual beli barang via internet. Saat ini ia memiliki toko pakaian dengan karyawan sebanyak 5 orang. Sistem penjualan pakaian selama ini konsumen dapat membeli langsung di toko atau memesan melalui internet, karena setiap model pakaian ditampilkan melalui internet. Rahim Ali juga telah mampu mendesain sendiri berbagai jenis pakaian dan hingga proses penjahitannya dilakukan oleh karyawan yang berpengalaman, sehingga kualitas hasil pekerjaan mampu bersaing di pasar. Dalam 1 tahun terakhir, penjualan melalui internet ternyata lebih berkembang dibanding penjualan langsung. Namun ia sering mendapati kendala, yaitu pengiriman barang jika dilakukan melalui pengiriman khusus harga terlalu mahal, namun jika dilakukan via angkutan darat seperti bus dan kargo membutuhkan waktu selama 7-10 hari. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan konsumen banyak kecewa, dan jika ia menaikkan ongkos kirim, maka konsumen tentunya akan kurang kecewa atau akan berpindah untuk membeli produk dari toko lain. Apalagi selama ini persaingan penjualan via internet semakin sial. Berdasarkan kasus di atas, maka ada beberapa solusi dan strategi yang bisa kita berikan. Pertama, Rahim Ali harus membangun kontrak kerjasama dengan pihak pengiriman khusus dengan menjual harga khusus. Karena pengiriman barang dengan memakai fasilitas pengiriman khusus tersebut bersifat rutin, maka tentunya pemasukan bagi mereka juga bersifat rutin. Kedua, Rahim Ali melakukan peningkatan kualitas hasil produksi dengan cara mencari tenaga baru yang lebih terampil. Dan karena hasil produksi lebih berkualitas, maka menaikkan harga sedikit adalah dianggap wajar. Ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan lebih tinggi dari para konsumen, yaitu dengan siap menerima keluhan dari para konsumen serta siap mengganti kerusakan barang. Jika ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, di sisi lain sebaiknya Rahim Ali juga siap membeli barang bekas untuk ditukar dengan yang baru, dengan cara menempatkan agar khusus di kota-kota penting untuk menilai kualitas barang yang akan ditukar, tambah dengan barang baru. Dengan begitu, ekspansi usaha Rahim Ali masuk kepada jual beli barang bekas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.